sedang bersama Bapak Rukman selaku Ketua Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik nih. Teman-teman pemirsa di sini pasti penasaran apa sih Rumah Pulih Jiwa ini? Rumah Pulih Jiwa ini adalah panti sosial yang merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Latar belakang Bapak membangun yayasan ini apa? Latar belakang saya ini tentu atas dasar keprihatinan kami ya sebagai masyarakat yang sering melihat orang dengan gangguan jiwa itu mengalami perlakuan yang tidak baik. Seperti adanya mereka di jalanan, adanya mereka yang dipasung, adanya mereka yang menjadi stigma sebagai disebutnya sebagai orang gila gitu. Jadi saya dengan hati yang sangat prihatin sekali, maka saya dengan teman-teman mendirikanlah sebuah yayasan atau panti rehabilitasi. Nah, kan pasien di sini banyak. Sumber pendanaannya itu dari mana? Apakah bantuan dari pemerintah? Untuk saat ini pendanaan ada dari pihak keluarga, tapi tidak ditarif harus berapa mereka berbayar. Nah, tapi dengan kata lain bukan berbayar di sini, tapi memindahkan makan dari rumah ke panti. Itu tidak pernah ditanya mereka orang miskin atau orang kaya. Siapapun saya bilangnya, Bapak silakan saja pindahkan makan dari rumah ke sini. Tapi kalau yang dari jalan, karena ada beberapa, hampir 10 orang ini kami rawat dari jalan. Nah, kalau dari jalan saya mau nanya siapa. Nah, terus kalau berbicara apakah saya mendapat bantuan dari pemerintah atau dibiayai dari pemerintah atau dari itu sangat tidak dibantu. Saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Ya. Sudah berapa tahun berkontribusi di yayasan ini? Kalau legalitasnya ini baru 2 tahun. Legalitasnya baru 2 tahun. Tapi saya bekerja di bidang sosial atau peduli terhadap mereka itu sudah 8 tahun. Nah, lama. Jadi berangkatnya saya dari relawan dulu peduli, ikut bongkar pasung atau menjadi relawan di yayasan lain. Nah, apa sih suka dukanya yang Bapak rasakan selama mengurus di yayasan ini? Sukanya saya itu ketika mereka yang rawat di sini pulang dalam keadaan sembuh. Mereka yang dipasung, kita rawat di sini, kita obati di sini, pulang itu disambut oleh keluarga dengan bahagia, dengan senang. Nah, terus diperlakukan baik oleh masyarakat. Itu yang menjadi sukanya saya. Jadi bayaran yang tidak terhitung. Nah, terus kalau saya yang dari jalan itu ketika dia mulai bisa komunikasinya mulai baik, dia mulai pulih, baru dia menyebutkan nama dan alamat yang jelas, lalu kami cari alamat itu, keluarganya dicari. Setelah ketemu keluarganya tentu bahagia dong. Ketika dia beberapa tahun dia di jalan, kalau di jalan itu kan makannya dari mana gitu kan, tidur di mana, mandi di mana dan sebagainya. Bahkan sebagian banyak itu makannya dari sampah. Nah, ketika kita rawat di sini, walaupun makan seadanya kan lebih layak ketimbang dia hidup di sana. Nah, sukanya itu. Untuk dukanya saat ini tentu masih banyak. Masih banyaknya apa? Mereka ini orang yang sulit mendapatkan data. Karena masih beberapa orang yang dititipkan ini, Pak, ini punya data enggak, Pak? Oh, enggak, Pak. Kenapa enggak? Oh, karena enggak dibuatkan. Kenapa enggak dibuatkan? Oh, karena menurut saya kalau sudah sakit begini ya sudah tidak bisa disembuhkan, tidak bisa lagi dikembalikan seperti dulu dia yang pernah normal gitu.
Selain itu dukanya itu ketika kami evakuasi orang yang tidak mampu, tidak memiliki jaminan kesehatan. Tentu saya berduka. Dukanya apa? Ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena dia dipasung, mungkin dia selama dipasung itu tidak mandi, makanannya tidak bagus dan sebagainya. Nah, ini kan harus mendapat perawatan medis yang ternyata orang itu tidak mampu. Ternyata orang itu tidak memiliki jaminan kesehatan. Nah, tentu pihak yayasan juga tidak mau berisiko, tidak bisa mengevakuasi karena dengan syarat-syarat atau tidak memiliki data atau jaminan kesehatan gitu. Nah, itu tentu saya berduka sekali. Terus yang lebih dukanya lagi ketika kami tidak bisa mencukupi kebutuhannya, kebutuhan makan, kebutuhan obat-obatan, nah seperti itu. Bahkan yang dukanya lagi mereka ditolak oleh pihak keluarga, padahal mereka sudah baik. Lalu saya hubungi pihak keluarganya, ada yang HP-nya sengaja tidak aktif, sudah didatangi masih tetap menolak. Nah, itu kan miris. Maka saya sering menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang atau manusia yang dijauhi manusia. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira pasien di sini sudah berapa, Pak? Ada berapa? Saat ini kapasitasnya sebenarnya di bawah 25 orang. Nah, sekarang 30 orang pasien dan 6 orang pengurus dengan tempat yang sebesar ini. Tentu tidak layak, ini sudah overload. Tapi daripada saya tidak berbuat sesuatu, daripada kami tolak sedangkan pasien ini membahayakan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya, akhirnya saya mengalah untuk mereka ditampung walaupun berjubel gitu. Ya, intinya saya harus bisa menyelamatkan orang ini, ya seperti itulah. Jadi tempatnya orang yang dirawat sekarang ini ada 30, yang tertangani itu lebih dari 600 orang dengan gangguan jiwa, termasuk yang di luar sana. Karena saya juga masih melayani home care, karena bukan berapa banyak orang yang saya rawat di panti, tapi saya harus berapa banyak orang yang harus saya tangani. Jadi saya tidak berpikir hanya di panti saja. Kalau ada laporan di luar, mungkin saya bisa datang ke sana dengan layanan home care. Ya, seperti itu. Harapan kedepannya apa untuk yayasan ini, Pak? Harapan kedepannya saya ingin memiliki tempat yang bisa merawat kapasitasnya lebih dari 50 orang. Dan saya juga ingin sedikit menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya, dan juga pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Kami di sini tentu butuh pemerintah untuk hadir, karena mereka yang kami urus ini sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah, maka pemerintah harus hadir kepada kaum kami, dan ini harus lebih serius, bukan hanya wacana dan wacana. Nah, kami sediakan tempat untuk merawat mereka kaum disabilitas mental atau para ODGJ agar mereka bisa mendapat haknya sebagai warga Indonesia. Perkenalkan, Ibu, nama Ibu siapa? Oke, kenalkan, nama saya Ferawati. Saya salah satu pengurus di Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Ini bersama saya saat ini ada anak kami, klien kami, orang yang hebat, guru saya. Karena semua yang ada di pada kami, saya selalu menganggap mereka adalah guru buat kami. Ceritakan dari mana dirimu, kok sampai bisa ada di sini? Namaku Lena Yuliana, alamat rumahku di Sukabumi, Cicantayan. Mengenai tentang sabu anak muda sekarang, wah,
kayaknya perlu dijauhi, jangan sampai megang yang namanya itu narkoba, apalagi sabu. Gak baik buat kesehatan. Intinya saya Intinya saya mau ngajak pemudi yang ada di seluruh Indonesia untuk say no to drug. Jangan pernah menyia-nyiakan masa muda kalian. masa depan ada di hadapan kita masa ya. depan. Sepertinya dia ada pengalaman pribadi ya tentang narkoba. Dia langsung aja bilang say no Cuma to drugs. merusak mental, merusak pikiran anak-anak muda dan yang nggak positif lah. Carilah hal yang positif. Seperti Selain apa pernah say no to drugs. pernah terjun ke dunia tersebut? Kenapa sampai berbicara seperti itu? Iya, pengen tahu aja sih, makanya terjun juga. Dan akhirnya ada di rumah pulih jiwa. Tapi sekarang alhamdulillah kondisinya sudah sangat-sangat hebat. Kami harap dengan dia ada di sini, dia menjadi motivator buat seluruh generasi muda dimanapun berada, untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya, untuk menjauhi narkoba, karena salah satunya beliau adalah salah satu korban daripada narkoba itu sendiri ya. Dia orang yang hebat, perempuan muda yang hebat, yang sukses. Semoga seketika kembalinya beliau dari rumah pulih jiwa akan kembali menjadi sosok pribadi yang hebat, menjadi pengusaha yang hebat lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin. Itu harapan kami. Itu harapan kami. Oke. Terima kasih, Ibu.